Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak semua kelas 3? Tetap semangat dan tetap sehat ya. Nah, kembali lagi tema 4, subtema 1 mengenai kewajiban dan hakku di rumah di pembelajaran 1 dan 2. Oke. Di sini sudah ada bacaan mengenai kasih sayang di rumah. Manusia tidak bisa hidup sendiri. Sebagai manusia, kita wajib saling mengasihi dan menyayangi. Menyayangi keluarga merupakan salah satu kewajiban kita. Nah, di dalam setiap kewajiban selalu ada hak yang kita dapatkan. Kewajiban dan hak hendaknya dilaksanakan secara seimbang. Akan tetapi, masih ada orang yang tidak melaksanakan kewajibannya. Setiap orang harus melaksanakan kewajiban. Sebagai seorang anak, kamu harus menyayangi orang tuamu. Kamu juga harus berterima kasih kepada kedua orang tuamu. Kamu harus mendoakan mereka setiap hari. Menyayangi orang tua, berterima kasih kepadanya, dan mendoakannya merupakan kewajiban setiap anak. Kamu harus bersyukur karena orang tuamu menyayangimu. Mereka juga selalu menjaga dan mendoakanmu. Jadi, setiap orang harus menjalankan kewajibannya. Nah, laksanakanlah kewajibanmu, maka kamu akan menerima hakmu. Nah, selanjutnya di sini kita akan belajar mengenai saran. Nah, di sini ada tabel merupakan saran yang harusnya dilakukan seperti bacaan yang sudah kalian baca tadi ya. Nah, yang pertama, Hak Siti mendapat kasih sayang dari ayah dan ibu. Maka saran yang menunjukkan kewajiban adalah sayangilah ayah dan ibu. Kemudian untuk Hak Siti yang kedua mendapatkan perawatan ayah ibu. Maka saran yang menunjukkan kewajiban adalah rawatlah ayah dan ibu dengan baik. Nah, yang ketiga, Hak Siti mendapat waktu bermain bersama ayah ibu. Maka saran yang menunjukkan kewajiban adalah bersyukur dan memanfaatkan waktu senggang bersama ayah ibu. Nah, selanjutnya Hak Siti berupa dapat bercerita kepada ayah ibu. Maka saran yang menunjukkan kewajiban itu adalah berceritalah dengan kata-kata yang sopan kepada ayah dan ibu. Kemudian Hak Siti yang kelima mendapat perhatian ayah ibu saat belajar. Maka saran yang menunjukkan kewajiban itu adalah belajar dengan tekun dan bersungguh-sungguh. Nah, Hak Siti yang terakhir itu mendapatkan bantuan ayah ibu saat kesulitan. Maka saran yang menunjukkan kewajiban adalah mengucapkan terima kasih dengan bahasa yang santun. Oke. Di sini kita akan berlatih. Nah, Siti mengamati kalender di rumahnya. Siti menghitung dalam 1 tahun ada 365 hari. Siti menggunakan banyak waktunya belajar di sekolah. Ketika libur, Siti belajar bersama kedua orang tuanya di rumah. Nah, berapa hari Siti belajar di sekolah, kemudian berapa hari Siti belajar bersama orang tuanya. Maka kita contohkan dengan penjumlahan. Nah, jumlah hari belajarnya itu tadi 365. Nah, di sini ada tabel mengisi hari belajar di sekolah dan hari belajar di rumah. Nah, di mana ketika hari belajar di sekolah ditambah dengan hari belajar di rumah itu hasilnya 365. Dicontohkan, di sini hari belajar di sekolahnya 250. Kemudian hari belajar di rumah 115. Nah, jika 250 ini dijumlahkan dengan 115 maka hasilnya 365. Nah, untuk tabel sebelah kiri atau tabel tentang hari belajar di sekolah kita bebas menuliskannya. Nah, caranya nanti kita contohkan. Nah, misalkan hari belajar di sekolahnya 100, maka untuk mengisi tabel sebelah kanan itu sama saja dengan 365 dikurangkan 100. Maka hasilnya berapa? Hasilnya 265. Nah, untuk membuktikannya, maka kita bisa menjumlahkan 100 ditambah dengan 265, maka hasilnya kan ketemunya 365. Berarti ini sudah cocok ya, atau sudah benar. Ini Ibu contohkan lagi. Misalkan hari belajar di sekolahnya 165, kemudian hari belajar di rumahnya berapa? Tinggal seperti tadi sama, dikurangkan 365 dikurangkan 165, maka jawabannya adalah 200. Kita cek kembali. 165
ditambah 200, maka hasilnya sudah benar, yaitu 365. Nah, untuk tabel selanjutnya nanti anak-anak bisa mencobanya sendiri. Nah, di sini kita akan belajar menyanyi judul lagu yang berjudul Jika Ibuku Tua Nanti ciptaan Ate Mahmud. Silakan didengarkan anak-anak. Oke, tadi sudah menyanyikan lagu berjudul Jika Ibuku Tua Nanti. Nah, nanti anak-anak bisa mempraktikannya di rumah. Kemudian kita lanjut pembelajaran selanjutnya mengenai bersyukur memiliki pakaian. Nah, di sini sudah terdapat gambar ya berbagai macam pakaian yang mungkin sudah anak-anak gunakan setiap harinya ya. Nah, di sini ada bacaan mengenai bersyukur memiliki pakaian. Manusia wajib melindungi tubuhnya. Siti juga selalu melindungi tubuhnya. Ia selalu melindungi tubuhnya dengan mengenakan pakaian yang rapi. Memiliki pakaian adalah hak setiap orang. Siti mendapatkan pakaian dari orang tuanya. Siti memiliki berbagai pakaian untuk dipakainya sehari-hari. Siti memiliki pakaian untuk bermain dan untuk tidur. Siti juga memiliki seragam sekolah. Pakaian Siti selalu bersih dan rapi. Nah, pakaian membuat Siti merasa nyaman. Pakaian melindungi tubuh Siti dari udara dingin dan panas matahari. Nah, pakaian juga dapat menjaga Siti dari gangguan serangga. Siti bersyukur memiliki pakaian. Siti menjalankan kewajiban terhadap pakaian dengan baik. Siti selalu mengenakan pakaian dengan hati-hati. Siti menjaga pakaiannya agar tidak cepat kotor dan rusak. Ia mengenakan pakaian sesuai kebutuhan. Siti juga berpakaian sesuai kebiasaan yang berlaku di tempat tinggalnya. Tidak lupa Siti juga mencuci bajunya bila kotor. Nah, selanjutnya setelah mengamati teks di atas, maka tuliskan kewajiban dan hak dalam berpakaian. Di sini kewajiban yang pertama dari bacaan yang sudah dibaca, Siti selalu menggunakan pakaian dengan hati-hati. Dan haknya itu berarti pakaian melindungi tubuh Siti dari udara dingin dan panas matahari. Kemudian kewajiban yang kedua tadi ya, Siti menjaga pakaiannya agar tidak cepat kotor dan rusak. Maka haknya itu pakaian buat Siti merasa nyaman.
Nah, untuk nomor 3, 4, dan 5 silakan anak-anak bisa membacanya kembali, kemudian bisa menjawabkan tabel kewajiban dan hak sesuai dengan contoh. Selanjutnya kita akan belajar mengenai kalimat saran. Nah, kalimat saran itu apa sih? Kalimat saran adalah kalimat yang digunakan untuk menyampaikan usul, saran, nasihat, ataupun ajakan atas suatu hal. Nah, ciri-cirinya yang harus anak-anak tahu itu ada kata-kata misalkan alangkah baiknya, sebaiknya, seharusnya, supaya, semestinya, seperti itu ya. Nah, contohnya di sini sebaiknya Udin membaca doa sebelum dan sudah makan. Nah, ini ada kalimat sebaiknya ya. Kemudian contoh yang kedua, seharusnya Udin menghabiskan makanan yang sudah diambil. Nah, ini ciri-cirinya dari seharusnya. Nah, setelah anak-anak belajar mengenai kalimat saran, maka di sini kita akan mencoba ya. Nomor 1, Udin minta dibelikan baju baru. Nah, di lemari baju Udin masih banyak dan masih bagus. Maka saran yang tepat Ibu contohkan. Saran yang tepat adalah seharusnya Udin tidak meminta beli baju baru karena masih banyak baju yang masih bagus ya. Kedua, rok Dayu robek karena digunakan bermain lompat tali. Nah, saran yang tepat atau saran yang bisa dituliskan yaitu seharusnya Dayu berhati-hati ketika bermain lompat tali. Nah, nanti anak-anak juga bisa menuliskan saran yang lain. Nah, untuk nomor 3 dan 4 silahkan anak-anak berlatih untuk membuat atau menuliskan saran yang menurut anak-anak itu sesuai dengan pernyataan yang sudah tertulis di dalam layar ini. Nah, kemudian kita akan membaca mengenai bacaan berjudul istirahat siang. Nah, Siti wajib membantu ibu di rumah. Usai makan siang, Siti mengangkat pakaian dari jemuran. Usai membantu ibu, Siti beristirahat. Beristirahat adalah hak setiap orang. Ada banyak cara beristirahat. Beristirahat bisa dengan cara tidur atau bersantai. Dapat juga dengan cara menyegarkan diri. Nah, tujuannya adalah membuat tubuh tenang. Siti beristirahat dengan tidur. Tidur siang dapat menghilangkan rasa lelah. Tidur siang pun dapat menyehatkan badan. Tidur siang dapat menenangkan pikiran. Dengan tidur siang, tubuh akan kembali segar dan bersemangat. Kalian juga memiliki hak untuk beristirahat. Nah, tadi dicontohkan bahwa salah satu hak istirahat tubuh itu adalah dengan tidur siang. Nah, anak-anak mungkin bisa memiliki cara istirahat yang lain, misalkan dengan bersantai, menonton TV, atau seperti Siti tadi tidur siang. Itu juga bisa ya. Nah, selanjutnya setiap anak juga memiliki hak beristirahat di rumah. Salah satunya dengan cara beristirahat adalah dengan tidur siang seperti Siti tadi ya. Nah, apa saja kewajibanmu berkaitan dengan tidur siang? Tuliskan pendapat kalian. Nah, Ibu contohkan kewajiban yang berhubungan dengan tidur siang. Contohnya, berdoa terlebih dahulu. Nah, kewajiban yang lain misalkan juga mengecek peralatan elektronik yang menyala. Misalkan kipas angin, lampu, apakah akan digunakan atau tidak. Jika tidak digunakan, maka harus dimatikan. Nah, untuk kewajiban-kewajiban yang lain silakan nanti anak-anak bisa mendiskusikan dengan ayah atau bundanya. Nah, sekian materi yang dapat Bu Meti sampaikan. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.